Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif, saya dari kelompok 11. Di sini dalam video ini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang al-maqamat wal ahwal bersama rekan saya yang bernama Ina Inaya. Definisi makomat. Secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata makom yang berarti kedudukan spiritual. Sedangkan menurut bahasa, makomat adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri pada Allah secara bertahap, menempuh berbagai fase untuk mencapai ma'rifatullah. Makom diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa, serta melawan hawa nafsu. Selanjutnya membahas tentang tingkatan makom. Tingkatan makom itu terdiri dari 7 tingkatan, yaitu taubat, waro, zuhud, fakir, sabar, ridho, dan tawakal. Yang pertama, taubat. Taubat dalam bahasa Arab yang berarti kembali, sedangkan taubat bagi kalangan sufi yaitu memohon ampunan atas segala dosa yang disertai dengan penyesalan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Yang kedua itu waro. Secara harfiah, al-waro artinya soleh. Kata waro mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dalam pengertian sufi, al-waro adalah meninggalkan yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan antara yang halal dan yang haram, atau juga disebut syubhat. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat, maka sesungguhnya ia telah terbebas dari yang haram. Yang ketiga itu zuhud. Secara harfiah, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun, yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Yang keempat, fakir. Fakir dapat berarti sebagian kekurangan harta dalam menjalani kehidupan di dunia. Fakir adalah orang yang tidak butuh dunia, tetapi hanya mementingkan akhirat, dan juga tidak meminta dari apa yang telah dimilikinya. Yang kelima, ridho. Secara harfiah, ridho berarti suka atau tidak menentang qada dan qadarnya Allah. Manusia biasanya suka menerima keadaan yang menimpa seperti miskin, kerugian, kehilangan, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis qudsi, Nabi menegaskan, sungguh aku ini Allah,
tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, serta tidak rela atas keputusanku, maka ia keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain aku. Yang keenam, sabar. Dalam kalangan sufi, sabar diartikan sebagai sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan menerima segala cobaan yang ditimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhliku illal qaumul fasiqun. Yang artinya maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja. Pada siang hari tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu terhadap ketetapan Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaifa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Definisi al-ahwal. Ahwal merupakan bentuk jamak dari hal, adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian hati. Hal merupakan suatu pemberian dari Tuhan dan bukan merupakan sesuatu yang diusahakan seperti makomat. Tingkatan-tingkatan ahwal. Ahwal memiliki beberapa tingkatan. Antara lain, yang pertama, muraqabah. Artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang ketiga, raja, berarti berharap atau optimisme, yaitu timbulnya rasa optimis yang besar untuk melakukan berbagai amal terpuji dalam memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tumakninah, artinya rasa tenang. Tidak ada rasa was-was atau khawatir yang dapat mengganggu perasaan dan pikirannya, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang kelima, al-uns, artinya sukacita, adalah sifat merasa selalu berteman. Dalam keadaan seperti ini, seorang sufi merasa tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, tidak ada yang diharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, musyahadah, artinya merasakan bahwa Allah telah hadir. Segalanya tercurahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan makom dan ahwal. Yang kesatu, tingkat kerohanian makom dapat diperoleh dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf dengan sungguh-sungguh,
sedangkan tingkat kerohanian ahwal diperoleh manusia hanya karena anugerah semata-mata dari Tuhan, meskipun ia pernah mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf sebelumnya. Yang kedua, tingkat kerohanian makom sifatnya langgeng atau bertahan lama, sedangkan tingkat kerohanian ahwal sifatnya sementara, sering ada pada diri manusia, namun sering pula hilang. Setelah kami mengamati materi al-maqamat wal ahwal, kami menyimpulkan bahwasannya, yang pertama, secara etimologis, maqamat berarti jamak dari makom yang artinya kedudukan. Dan secara terminologi, maqamat berarti tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah. Yang kedua, ahwal. Ahwal adalah jamak dari hal yang berarti keadaan atau situasi kejiwaan. Secara terminologis, ahwal berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Yang ketiga, macam-macam maqamat, yaitu taubat, waro, zuhud, fakir, ridho, sabar, dan tawakal. Yang keempat, macam-macam ahwal, yaitu al-muraqabah, al-khauf, al-roja, al-tumakninah, al-usn, al-musyahadah. Yang kelima, ada beberapa perbedaan antara maqamat dan ahwal. Salah satunya adalah maqamat bersifat tetap dan ahwal bersifat sementara.